Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladhi akramana bil Qur'an al-mu'jiz al-mustamir ala ta'aqubil azman wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Allamah Ahmad Zahra Al-Majistir alladhi qad syarrafa hadha al-ma'had biqudumihi asy-syarif wa nas'alullaha an yaj'ala hadha al-ma'had biqudumihi yakunu ma'hadan mubarakan wa takunu hadhihi ziyarah ya maulana ziyarah muqaddimah takunu ziyaratan muqaddimah taliha ziyaratun ukhra insyaallah. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro MA, pimpinan lembaga tazkiyah Bapak Ali Wahyudi, Bapak Nur Abidin, para asatidz dan asatidzah sekalian serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang ulama, seorang ahli Quran, seorang ahli fikih. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Zahro. Saya bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Zahro MA. Beliau adalah Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang dan guru besar Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Surabaya. Latar belakang pendidikan beliau menempuh pendidikan tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Fatah Tulungagung, kemudian di Universitas Al-Azhar, kemudian di Ma'had Al-Khurtum Ad-Dawli di Sudan. Ikhtisaran lil waqt, malam ini kita akan mendengarkan tausiah, mendengarkan suntikan penyemangat kita dari beliau yang berjudul Membumikan Al-Quran Melejitkan Prestasi. Sebelum beliau mulai, saya ada sebuah syair Al-Quran tentang ahli Al-Quran. In kunta tabghi jannatar rahmani fi khiyaril awwali wa suhbani iqra kitaballahi fin nahari waqra fil laili wa fil ashari wa in yakun waqtun ladaika syughlun faj'al lahu waqtan wa dzaka syughlu. In kunta tabghi jannat rahman, jika engkau mengharapkan surga Allah yang maha rahman, ma'akhiyaril awali ma'akhiyaril ali wa suhbani, bersama dengan keluarga Rasulullah dan para sahabat, iqra kitaballahi fin nahari, maka bacalah ayat-ayat Allah, bacalah Al-Quran pada siang hari, waqra fil laili wa fil ashari, bacalah pada malam hari dan pada waktu sahur. Taib, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami berikan kepada beliau Bapak Profesor untuk memberikan kepada kita tausiah. Dan anak-anak sekalian, silakan dicatat apa yang beliau sampaikan. Falyatafaddal minal masykuran. Qaiman wala qaidan? Qaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para asatidz. Saya mohon maaf belum sempat kenalan tadi. Mana yang Ustadz Ali Wahyudi? Aina hadratak aywa. Ustadz Abidin. Terus Ustadz Joko, kalau itu sudah kenal lama itu. Wa hadratak ismak
Ustaz Rajab. Aywa. Wa hadrat awal Ustaz Awaluddin wa hadratak Muhammad Yunardi. Ya. Not Fredrik Yunardi. Lisa. Ya. Ya. Tasawisi. Semua dewan guru atau majelis asatidzah, para santri atau thalibah, semuanya muka-muka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayang ini akan di syuting di YouTube sehingga saya harus berbahasa Indonesia. في الحقيقة أريد أن أطبق اللغة العربية أو الإنجليزية حتى يعني نتعود بهذه اللغة لكن لكن طبعا كاميرا ده يعني يأخذني به وبعدين سوف يرفع في الدول في sosial media. Dan harus tazkiyah ini harus dikenal ke seluruh dunia. Saya harus termasuk orang yang ikut bagaimana menjadikan tazkiyah milik umat Islam seluruh dunia. Apalagi ya kebetulan saya juga ketua umum Imam Masjid seluruh Indonesia, sehingga saya berusaha merangkul semua pihak. Tidak ada lagi NU Muhammadiyah, tetap ada tapi tidak ada lagi di relong-relong interaksi antar kita. Silakan menjadi NU di kalangan NU, silakan menjadi Muhammadiyah di kalangan Muhammadiyah. Tapi kalau sekumpul kita adalah nahnu muslimun innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu yang penting kita kampanyekan. Saya sangat ingin orang Muhammadiyah cair, orang NU cair. Kalian ini adalah generasi ke depan zaman now, sehingga harus benar-benar menjadi bagian masyarakat akhir zaman yang menjunjung tinggi akhlakul karimah, yang menggelorakan dakwah Islamiyah, dan yang menjaga martabat umat Islam. Jangan sampai umat Islam loyo. 70 tahun Indonesia merdeka masih gini-gini juga. Ini karena kita memang kurang berdaya. Sungguh ketika saya masuk kampus ini saya terkejut, terkagum-kagum, hampir menangis tapi nggak jadi. Karena saya adalah orang pesantren yang sempat stempelnya adalah gudik. Kalau tidak gudikan gung nyantri dulu begitu. Begitu masuk di sini, waduh ini pesantren zaman now ini. Ya sejujurnya saya juga punya pesantren. Di Tambak Beras pesantren saya mungkin paling baik di antara yang ada. Tapi kalau dibandingkan sini kecil, tidak ada apa-apanya pesantren saya. Luar biasa, terima kasih. Ini menjadi harapan besar bagi kita untuk bagaimana mencitrakan umat Islam berwibawa sebagaimana dibawa dan ditampilkan oleh Rasulullah Muhammad SAW buat para sahabatnya. Kembali kepada tema bahwa kita ingin bagaimana Al-Quran dimiliki oleh umat. Sunnah pertama dalam Islam adalah tilawatul Quran. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Dan beliau hafal 30 juz, bukan juz 30. Menghafal Al-Quran dalam waktu 22 tahun lebih. Memulai menghafal umur 40 tahun. Jadi menghafal Al-Quran tidak mutlak harus dari kecil. Oke, dari kecil lebih bagus, tapi umur yang tua-tua tidak apa-apa. Sekarang saya sudah mendekati banyak rektor
dalam forum rektor saya sampaikan, semua perguruan tinggi harus punya program tahfidz. Setidaknya harus bisa menerima hufat untuk mendapatkan free charge. Unbra sudah. Yai Bisri itu kiai sebenarnya, Pak Profesor Bisri itu sahabat saya, sudah menerapkan itu. Ke depan harus banyak perguruan tinggi yang menerima para hufat untuk belajar. Karena orang yang sudah hafal Al-Quran itu sebenarnya kalau status akademiknya ya sudah sama dengan S3. Bahkan lebih berat untuk menghafal Al-Quran daripada mendapatkan gelar doktor menurut saya. Saya pernah dua-duanya saya dapat, masih berat menghafal Al-Quran. Silakan kalau mau tepuk tangan, jangan tahan-tahan. Jadi saya sangat berharap. Bahkan saya sudah mulai ke SMA, ke SMP, ke Madrasah Aliyah dan Sanawiyah. Sudah banyak yang ada program tahfidz. Saya sudah kampanye sejak 15 tahun yang lalu. Bagaimana supaya semua sekolah itu ada program tahfidz. Mengapa? Ini jawab ini yang penting, tolong diingat, jangan lupa. Mengapa? Saya punya keyakinan yang dalam bahwa siapa yang memperhatikan Al-Quran maka pasti diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjaga Al-Quran maka pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang peduli pada Al-Quran maka pasti dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah yang aslinya ada di Lauh Mahfudz yang sekarang bisa kita saksikan di sini. Hanya Al-Quran, bukan yang lain. Kita tahu malaikat Jibril tapi kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat malaikat Jibril. Kita tahu nama-nama malaikat tapi kita tidak pernah tahu. Tapi Al-Quran itu makhluk langit. Kalau disebut makhluk fisiknya, tapi kalamullah memang lebih tepat. Apa makhluk atau bukan makhluk itu menjadi perdebatan sudah lama. Tapi Al-Quran adalah kalamullah. Innahu laqur'anun majid fi lauhim mahfuz. Itu sangat sakral. Saya belum menemukan, moga-moga tidak menemukan hufadzul Quran yang hidupnya sengsara. Tidak kaya iya, tapi sengsara tidak. Mengapa? Ya terus terang memang ini perjuangan. Dalam rangka perjuangan saya terus sejak tahun 2000 yang lalu terus bagaimana mendekati para pihak yang bisa didekati untuk bagaimana memperhatikan. Janganlah nasib hufadz seperti zaman saya tahun 80-an. Dulu kami ini karena hidupnya susah, salah satu pekerjaannya adalah tanggapan. Semaan itu tanggapan ya. Jadi semaan itu ya terus terang eranya zaman pas ya, bukan zaman now, jadi zaman pas sehingga ya kita menghidupi kita dengan cara itu, semaan dari semaan ke semaan, sehingga yang bisa mencapai pendidikan tinggi jarang. Saya ada santri juara dunia 30 juz, pulang membawa emas 750 gram kalau nggak salah, hampir 1 kilo. Juga ada beberapa hadiah, lalu langsung untuk ibadah haji berdua untuk bangun rumah selesai. Tapi tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dia memang itu tadi, dia hanya seperti itu tadi hidupnya. Lalu saya sampaikan pada Pak Imam Utomo, Pak Gubernur waktu itu, Pak Imam, ini santri saya ini adalah yang mengangkat Jawa Timur, mengangkat Indonesia di forum internasional. Dia juara Musabaqah Hifdzul Quran 30 juz tingkat dunia. Tapi dia tidak punya pekerjaan. Karena memang ya itulah, hufat itu umumnya nerimo tapi kan nerimoan gitu ya.
Ya. Lalu saya itu sudah lama, masih tahun 90-an. Saya mohon Pak Imam mengulurkan tangan bagaimana supaya dia punya pekerjaan. Gimana Prof? Waktu itu saya belum profesor ya. Gimana Ustadz? Tolong dijadikan imam masjid yang di SK oleh gubernur. Imam masjid Sampang, dia rumahnya Sampang. Sampang Madura, bukan Sampang Sampang Malang enggak. Sampang Madura. Di Malang ada Sampang? Enggak ada. Nah, kalau Sampang pasti Madura. Oh ya, jawab Pak Imam Utomo, oh ya, setuju Pak Zaro. Kemudian tolong data-data pribadinya, ijazahnya. Langsung saya telepon dia, Mas, tolong siapkan ijazah sampean untuk saya ajukan ke Pak Gubernur. Saya tidak punya ijazah, Ustaz. Loh, masa sampean gak sekolah? Enggak, dulu MI saya MI swasta. Kemudian karena enggak punya biaya, saya menghafal Al-Quran. Memang menghafal Al-Quran itu cenderung murah memang. Ya, bahkan banyak yang menggratiskan kan, karena tahu siapa yang menghafal Al-Quran. Kalau zaman dulu itu biasanya yang menghafal Al-Quran karena tidak punya biaya. Nah, sampean jadi tidak punya jasa sama sekali? Tidak, Ustaz. Langsung saya sampaikan ke Pak Imam Utomo, tidak ada ijazahnya. Wah, ya tidak bisa. Biar presiden pun ya tidak bisa ngangkat orang yang tanpa ijazah begini. Langsung sudah saya kampanye kepada ya pokoknya di seluruh Indonesia, pokoknya bagaimana supaya pondok-pondok tahfidz itu memperhatikan bagaimana supaya digratiskan sekolah, kemudian digratiskan perguruan tinggi supaya bisa mencapai pendidikan tinggi dan bisa hidup layak. Memang mereka terima, tidak kaya terima mereka, terpaksa. Jadi saya sangat berharap ke depan tuh banyak hafidz yang doktor, banyak hafidz yang profesor. Hari ini 250 juta profesor yang hafidz itu hanya 3 orang. 3 orang. Mengapa? Ya karena memang berat. Ya saya berharap ini semuanya akan menjadi profesor yang hafidz Al-Quran. Tapi yang harus berakhlak Qurani. Jadi saya sangat berharap tazkiyah ini menjadi pilot proyek, bahwa pilot proyek itu proyek percontohan untuk ke depan harus ada alumni-alumni yang diterima di perguruan tinggi gratis karena hafal Quran, bukan gratis karena miskin, tidak. Memang ada sih, ada pilihan, ada gratis karena miskin, ada sekarang bidik misi itu. Tapi saya ingin tazkiyah yang mensponsori, mempelopori munculnya alumni-alumni yang hafal Quran sehingga diterima di semua perguruan tinggi secara gratis. Sekarang sudah banyak, fakultas kedokteran juga sudah ada. Sahabat saya, Rektor Sriwijaya, Pak Prof Anis itu bahkan siap menerima fakultas apapun asal 30 juz, bukan juz 30. Ini ada program tahfidz berapa juz? Untuk SMP wajibnya 5 juz. 10 juz. Program untuk tahfidz. Baik. Kalau untuk bisa ke Timur Tengah, saya termasuk penguji untuk ke Timur Tengah. Ya memang saya prioritaskan yang hafal 30, tapi memang ada batas minimal 4 juz. 4 juz sudah bisa ke Ummul Qura misalnya, ke Madinah, ke Mesir. Tetapi kalau ada pesaing yang hafal 10 juz, tentu lebih 10 juz yang kita utamakan. Intinya hafal Quran itu menjadi prioritas. Oleh karena itu prestasi apapun yang kalian capai, tolong
fondasinya, akarnya, penyangganya adalah tahfidzul Quran. Karena survei membuktikan bahwa murid-murid atau thalib-thalibah yang di program tahfidz itu jauh lebih patuh dibanding murid-murid yang tidak program tahfidz. Ini sudah disadari oleh para guru. Sekarang para guru senang membuat program tahfidz karena nyatanya ngopeni siswa-siswi program tahfidz itu jauh lebih mudah, lebih manut. Di pondok saya di Tambak Beras sana ada dulu ada program tahfidz, program reguler, banyak program reguler. Tapi setelah lama-lama saya perhatikan sing reguler sering bolos, sering kabur. Ada saja masalah tiap malam itu selalu ada takzir. Akhirnya sudah saya putuskan semua pondok An-Najah wajib tahfidz. Sekarang manut-manut gitu. Karena tahfidz doktrinnya adalah jangan berbuat dosa. Ada bisa tidak berbuat dosa? Ini memang ala lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin dzakain wa irsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tuluz zamani. 6 itu kan sudah dihafal ya di sini ya, ada. Hafal kan? Jadi 6 ini prinsip harus ada irsyadu ustadz. Jangan bangkang, jangan kabur. Dan kalau di sini wallahualam itu soal metode saya tidak ikut campur, tetap terbaik adalah tazkiyah. Tapi kalau saya sih di sana sak kuate semampunya tidak saya target. Pokok program tahfidz. Ya ada yang sudah 1 bulan tuh hanya dapat 1 surat tuh ada. 1 surat pun hanya surat Al-Ikhlas. Tapi saya juga termasuk yang sangat-sangat menentang program ekspres. Program 4 bulan khatam, 70 hari khatam. Pret. Saya tidak percaya. Dan saya sudah nguji puluhan yang seperti itu, tidak ada yang lolos. Tidak bisa lah Al-Quran, wala ta'jal bil Quran kan. Jangan kesusu soal Al-Quran. Jadi saya sangat berharap di sini semua nopo ada program khusus gitu. Oh peminatan. Ya jadi inilah misalnya yang tidak di program tahfidz dalam pengertian yang normal itu, maka program tahfidz yang abnormal. Pokoknya katakanlah begini. Contoh gampang aja. Fatihah semua sudah hafal kan? Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sudah hafal. Surat yang belum hafal ditarget harus dihafalkan. Nanti kalau sudah hafal tambah lagi 1 surat yang belum dihafal mana. Yang penting ada gerakan tahfidz. Bahkan kalau di pondok saya orang tuanya saya minta juga menghafal. Ojo ngongkon tok ngongkon tahfidz tapi orang tuanya malah kul ya ayyuhal kafirun dan tidak iso mari. Ya, tapi itu serius ada di Masjid Al-Akbar profesor, doktor, guru besar tafsir Al-Quran, alumni Al-Azhar, ngimami, memang didadak ngimami karena imamnya utur, ngimami maghrib suratnya dibaca Al-Kafirun. Sungguh terjadi, saya tidak omong kosong, tidak selesai. Betul. Akhirnya pindah Al-Falaq, juga tidak selesai. Ya mungkin sedang confuse. Akhirnya larinya ke Al-Ikhlas, beres. Loh, artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran ini harus didekati, diakrabi dengan penghayatan, dengan hati. Sudahlah,
menghafal Al-Quran berapa juz pun tidak masalah, yang penting ada niat untuk tahfidzul Quran, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kalau bisa saya menghimbau semuanya kena program tahfidz, tapi jenis KW1, KW2, kok KW ya? Tidak enak ya KW. Ya program 30 juz, program 10 juz, program 5 juz, program 1 juz, dan program sakwate gitu ya. Misalnya. Supaya ada greget dan pasti barokah. Orang menghafal Quran tuh ngaji. Kalau saya dulu satu hari memang biasa 7 juz atau 5 juz satu hari. Tapi ya karena program 30 juz ya. Ngaji 1 juz tuh enteng. Satu hari 1 juz tuh one day one juz ya istilahnya. One day one juz tuh enteng. Tapi kalau enggak tahfidz, enggak program tahfidz, 1 juz 1 surat tuh apa, satu hari 1 surat tuh dinyang, ditawar. Oleh karena itu saya sangat berharap moga-moga ke depan nanti semuanya ada program tahfidz, tapi ada kategori yang tidak memaksa, artinya kategori yang tingkatnya sebatas supaya dia merasa punya peduli pada Al-Quran. Last but not least, sebelum saya beri kesempatan jika memang ada yang bertanya, ada cerita atau kisah nyata dalam pengertian ya betul-betul terjadi dalam kehidupan yang saya saksikan. Di Riau ada, tapi itu kayaknya asal Malang, tapi saya buka aja namanya, Ahmad Mujahidin. Itu dulu S3-nya di Sunan Ampel, angkatan pertama, kemudian sudah profesor, sekarang satu-satunya orang Indonesia yang menjadi asesor perguruan tinggi internasional. Itu hafidz Quran. Dari Malang, kelahiran Malang. Gini, beliau sudah lama, kalau saya tidak salah, transmigrasi ke Riau. Ya tentu orang transmigrasi kehidupannya berat. Waktu itu, ya memang dia ngaku, saya ini tidak ngerasain karena dia ngaku sendiri. Dia hidupnya berat, kemudian tidak kuat kuliah, tidak kuat sekolah, ya pokoknya lembaga pendidikan yang ada di transmigrasi di daerah trans, lalu menghafal Al-Quran. Ya karena seperti santri saya yang di Sampang tadi, tidak punya biaya untuk sekolah, maka menghafal Al-Quran. Waduh, tetangganya mencibiri, bahkan keluarganya juga, kecuali ayah ibunya, keluarganya juga tidak setuju, katakanlah maido itu mencela. Mau jadi apa kamu menghafal Al-Quran? Mau hidup bagaimana? Dia sabar terus menghafal Al-Quran sambil merintis kehidupan sesuai dengan filosofi para hufaz Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, saya ja'alullah ba'da usrin yusron. Itu prinsip kami para hufaz Al-Quran, adalah wani kangelan, berani berjibaku. Orang yang menghafal Al-Quran itu mesti gitu. Slogan hidupnya begitu, menanamkan filosofi hidup bahwa hidup ini kalau ingin enak harus kangelan. Kalau tidak mau kangelan ya susah, tidak bisa enak. Layyah libal usru yusra, ini tidak akan mengalahkan satu usr dengan dua yusr. Kan al usr itu diulang 2 kali tapi pakai al, sedangkan yusron diulang 2 kali tanpa al. Yang pakai al diulang 1000 kali tetap bermakna 1. Kalau yang tidak pakai al diulang 2 kali bermakna 2. Itu hadis Nabi SAW. Baik, kembali kepada Ahmad Mujahidin. Dia terus ya merintis bagaimana supaya ya ada peningkatan kehidupan dan juga menyongsong cibiran tetangga kiri kanan.
dia punya prinsip yang sama saya sampaikan tadi. Siapa yang peduli pada Al-Quran, maka pasti dipedulikan Allah SWT. Siapa yang perhatian pada Al-Quran, maka pasti diperhatikan Allah SWT. Maka siapa yang menjaga Al-Quran, maka pasti dijaga oleh Allah SWT. Akhirnya sekolah bertahap sampai S3, sampai profesor. Sekarang dia mendirikan pondok tahfidz di Riau, luasnya hanya 400 hektar. Dan tetangga yang maido kemarin kalau butuh uang datang ke Mas Mujahidin. Terbalik keadaan bahwa di situ yang paling dijamin oleh Allah SWT adalah Ahmad Mujahidin, Profesor Dr. Ahmad Mujahidin, hafidz Quran. Itulah salah satu hafidz di Indonesia dari 3 orang itu. Ini yang harus kalian jadikan salah satu iktibar, satu ibrah, bahwa orang miskin bukan kendala untuk sukses. Orang miskin tidak menjadi alasan untuk tahfidz, untuk hafal Al-Quran. Bahkan mayoritas hufadzul Quran adalah dari golongan miskin. Mengapa? Karena tidak bisa sekolah, kemudian menghafal Al-Quran. Dan sekarang ada fasilitas. Saya senang sekali nanti kalau ada alumni-alumni sini yang hafal 30 juz disampaikan kepada saya mau sekolah kemana, di dalam atau di luar negeri, kita akan fasilitasi. Saya tidak janji, tidak jamin, tapi saya sebagai salah satu pengurus Jamaatul Qurra wal Hufadz Indonesia, saya berusaha bagaimana supaya para hufadz nasibnya jangan seperti nasib saya dulu. Nasib saya dulu adalah tanggapan. Ya, para hufadz tanggapan. Bahkan ada kelak-kelak gini kok dulu. Teman-teman yang semaan itu, kalau dikasih amplop oleh tuan rumah itu langsung pamit kencing. Ya ini tapi guyon tapi tenan gitu. Sebagian pamit kencing, bukan kencing tapi buka amplop di jeding itu untuk piro. Saya mohon maaf ya, era saya dulu sehari itu 25.000. Sekarang saya dari brokernya. Saya tidak ikut tanggapan karena ya sudah ada di dunia. Tapi saya terus terang jadi broker, jadi maklarnya, karena saya kasihan kalau terus-terus begitu. Saya kan sekarang ada yang minta supaya ada khataman Quran bil ghaib atau bitahfidz itu. Saya biasanya kalau ada orang yang datang, ada beberapa waktu yang lalu Pak Lurah datang, saya bilang wani piro. Bukan saya matre, enggak, ini saya golek nih ini. Nek saya ikut mungkin saya enggak berani narif, saya enggak berani memberi harga, tapi karena saya enggak ikut semaan, maka penjenengan punya dana berapa? Terus terang, saya bukan matre, tapi supaya orang itu bisa menghargai. Bayangkan semaan sedino itu saya 20.000, macul itu 20.000. Berarti kan jangkor macul. Macul ngerti ya? Buruh macul di sawah itu mencangkul. Saya dulu buruh tani, jadi saya pengalaman tahu bahwa macul itu piro. Zaman saya dulu malah hanya di bawah 10.000. Tapi gitu saya. Kalau dia punya, oh saya hanya punya 500, oke, tak kirim loro. Oh punya 1 juta, tak kirim 4. Oh punya 2 juta, tak kirim 8. Dulu, tapi sekarang tak ungganinnya satu orang 300 minimal, dan itu boleh dibandrek. Ngertos bandrek gitu. Artinya apa? Tahfidz yang satu pakai speaker, yang lain sudah tidak pakai speaker supaya cepat mari. Coba bayangkan. Tapi sungguh maksud saya ini saya ceritakan bukan untuk merendahkan martabat mereka, tapi untuk menunjukkan kesungguhan bahwa betapapun hidup ini harus dilangkai dilalui dengan jibaku, dengan perjuangan, dengan wani kangelan tadi. Oke, jadi kalau ingin meningkat martabatnya, ingin meningkat kesuksesannya, mulai dari Al-Quran dan meniti dengan Al-Quran dan junjung tinggi martabat Al-Quran. Demikian yang bisa saya jelaskan sebagai pengawal. Silahkan kalau ada yang bertanya. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya, sudah paham semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maratu Solia dari kelas 9. Saya ingin bertanya,
Kan ada sebagian orang yang memutuskan untuk berhenti sekolah, tapi dia menghafal Quran sepanjang dia nggak sekolah. Tetapi orang itu punya keinginan kuat, dia pengen kuliah ke luar negeri, tapi dia nggak sekolah. Apakah dia tetap bisa meraih impiannya itu? Nama saya Eki, saya ingin bertanya Ustaz. Prof, bagaimana pendapat Anda mengenai cepatnya globalisasi pada zaman now untuk menghafal Al-Quran? Jika memang memudahkan untuk menghafal Al-Quran, mengapa masih saja banyak orang yang kesulitan menghafal atau bahkan tidak mau menghafal Al-Quran? Dan apa saja faktornya? Nama saya Maria Ulfa. Saya mau bertanya tentang perdebatan Al-Quran. Mengapa orang-orang memperdebatkan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Padahal kalau dilihat dari arti katanya makhluk yang diciptakan, berarti sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Lalu kalau dilihat dari katanya aja kan berarti semua hal yang diciptakan oleh Allah berarti makhluk. Jadi itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus-bagus, cerdas-cerdas, lucu-lucu. Yang pertama, kalau berhenti sekolah tapi hafal Quran, apa bisa melanjutkan studi ke luar negeri? Bisa, asal punya ijazah aliyah. Asal punya ijazah aliyah. Jadi bukan aliyah kalau di sana sanawiyah. Jadi pokoknya SD, SMP, SMA harus punya. Makanya minimal harus punya ijazah sanawiyahnya itu. Apa? Aliyah. Kalau di sini aliyah kan? Ya swasta enggak apa-apa, yang penting ada ijazah aliyah. Apalagi kalau ada ijazah tazkiyah, walau bagus sekali itu jaminan itu, insya Allah. Jadi makanya saya sangat berharap semua yang program tahfidz harus sekolah juga jalan, walaupun terus terang anak-anak saya biasanya molor sekolahnya karena menghafal Al-Quran. Kiainya saya beritahu tidak usah langsung masuk sekolah, biar memantapkan tahfidznya dulu. Itu prinsip saya, supaya karena menjaga hafalan itu susah. Saya merasakan sendiri, sudah 39 tahun saya, sejak tahun berapa itu, tahun 70-an sampai sekarang juga masih sering lupa. Tapi al-kafirun tidak pernah lupa saya. Jadi tetap harus punya ijazah aliyah. Arsitek yang hafid atau hafid yang arsitek, tergantung. Arsitek dulu atau tahfidz dulu. Kalau menghafal Al-Quran dulu baru kuliah arsitek, maka hafid baru arsitek. Kalau arsitek selesai baru menghafalkan, maka arsitek yang hafid. Gitu aja kok repot. Jadi yang bagus memang hafid dulu. Sebab kalau sudah sibuk, sudah jadi arsitek, itu untuk menghafal Al-Quran bukan tidak bisa, kemungkinan tetap bisa, tapi kesibukan kadang-kadang merampas kesempatan. Kalau saya dulu, mohon maaf, saya dulu ceritanya pendidikan pesantren, sempat hafal alfiyah juga dulu, kemudian kuliah di IAIN Tulungagung. Itu semua yang dikuliahkan dosen itu saya sudah pernah, jadi ngulang. Nganggur, saya semester 2 langsung jadi asisten dosen untuk mengajar bahasa Arab dan bahasa Inggris teman-teman sekelas saya. Karena saya nganggur memang, karena dosen ngajar tafsir ya itu sudah pernah saya cari, ngajar fikih sudah hampir semuanya lah. Karena nganggur, sedangkan di Pondok Mangansari itu ada Gus Khobir yang hafidz Quran dan juga ngopeni beberapa santri tahfidz. Beliau memang tidak sengaja mengadakan pesantren tahfidz, tapi kalau ada yang mau ngafal sungguh-sungguh diupeni. Maka saya mencoba atau terpaksa menghafal Quran karena untuk ngisi. Jadi sudah tua, waktu itu saya sudah tingkat 2 baru mulai menghafal. Boleh. Jadi teman-teman yang misalnya sekarang masih belum, tidak ada terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, Rasulullah Muhammad SAW baru mulai menghafal Al-Quran umur 40 tahun. Karena wahyu memang baru turun.
dan selama 23 tahun atau 22 tahun lebih. Jadi tidak usah ke susu, tidak usah tergesa-gesa, terserah mampunya kapan. Tapi soal tahfidz hafid atau arsitek duluan ya tergantung, sama dengan ayam dan telur, dulu mana? Dulu ayam. Lah telur dengan ayam, dulu mana? Dulu telur, gitu aja. Jadi memang tergantung prosesnya. Globalisasi kenapa menghafal sulit? Sebenarnya tidak sulit. Kalau menghafal tidak sulit. Tapi menjaga yang paling sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Soal menghafal terasa sulit ya karena tekadnya kurang. Niatnya kurang. Himmahnya kurang. Semangatnya kurang. Tidak ada kok di dunia ini yang sulit. Mungkin pencapaiannya butuh waktu yang berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi yang jelas itu sunatullah yang pasti sudah bisa dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan oleh jutaan khufat di seluruh dunia ini. Maka siapapun yang bisa membaca Al-Quran sesungguhnya lah bisa menghafal Al-Quran. Cuma bisa berapa juz ya tergantung kemampuan masing-masing. Maka tidak usah ngoyo lah menghafal Al-Quran. Silakan semampunya saja, daripada nanti ngoyo terus miring, lebih baik tidak usah ngoyo. Maksiat tapi lancar, oh ini tantangan bagi saya, sungguh ya, tidak akan mau Al-Quran disimpan di dada orang maksiat, tidak akan. Kalau menghafal, proses menghafal lancar, yes, orang barat juga banyak. Tapi kalau ada orang barat kafir kok ngaku hafal Al-Quran, demi Allah tidak mungkin. Kemarin Saifuddin Ibrahim yang murtad itu dari Bima itu, saya kiai, saya hafal Quran kan gitu kan. Saya berani bersumpah demi Allah dia tidak hafal Quran. Kristen kok. Dia memang muslim semula, tapi kemudian murtad, memang masih bisa baca tapi tidak hafal. Sungguh jangankan pindah agama, jangankan kafir. Orang hafal Quran kok berzina, hilang seluruh hafalannya. Itu pasti sudah. Enggak usah dijajal. Tidak usah dicoba, tidak usah dibuktikan. Ini teori doktrin dari para kiai sepuh kita, bahwa menghafal Al-Quran yang penting harus bersih hati, bersih diri, bersih dosa. Tapi kalau sedang menghafal memang semua bisa. Kemarin ada di sosial media dimuat, ada seorang wanita ketemu seseorang di pesawat, kemudian cerita bahwa dia hafal Quran 30 juz. Red. Saya berani bertaruh, betul, bukan bertaruh totoan enggak, judi enggak. Andai saya tes lulus betul hafal, sudahlah, mobil saya kasihkan. Sebab Al-Quran itu kalamullah, enggak mungkin mau singgah di dada orang kafir. Tidak mungkin. Orang banyak dosa saja tidak bisa kok. Jadi menghafal Al-Quran memang siapapun bisa. Tapi untuk menjaga hafalan tidak mungkin. Kalau hafal 30 juz mustahil. Kalau hafal beberapa surat pernyataan, iyalah ada, memang orang kafir pun bisa beberapa. Tapi kalau disebut hafid kan 30 juz. Jangan lalu hafal Al-Fatihah sebut hafid, enggak lah. Lakop hafid itu adalah untuk orang yang hafal 30 juz. Kalau 29 ya belum hafid. Ya hafal 29 juz saja. Apalagi baru hafal juz 30 ya belum hafid. Tapi mungkin ke depan dibuat istilah dari tazkiyah, bolehlah membuat istilah hafid 30 juz, hafid 20 juz, hafid 1 juz, enggak apa-apa. Sekedar untuk memotivasi boleh aja. Pertanyaan yang terakhir, Al-Quran makhluk atau bukan? Ini memang gara-gara Mu'tazilah terus terang. Begitu Mu'tazilah berkuasa, maka ini dimunculkan karena pendekatan filsafat susah. Secara filosofis Al-Quran itu kalamullah yang makhluk atau bukan makhluk, qadim atau jadid. Diperdebatkan sampai para a'imah itu disiksa, dipenjara gara-gara ini. Mu'tazilah memang rasional, mereka rasional. Intinya orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, diinterogasi, beliau jawabnya, saya tidak bilang makhluk atau bukan makhluk. Al-Quran yang pasti adalah kalamullah. Dipecut,
tetap Al-Quran adalah kalam Allah sampai sabui pedot saking menahan sakit. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa gara-gara jawabannya kalam Allah. Bayangkan, itu kan kekejaman masa lalu. Intinya diperdebatkan karena memang pendekatannya filosofis. Kita harus pendekatan spiritual. Al-Quran ini kalam makhluk atau bukan? Kalau mushafnya jelas makhluk, di HP ini cerminan kan, pantulan. Jadi HP ini hukumnya ya walaupun ada Qurannya hukum HP. Kalau pas di on kan ya itu ada tulisan itu makhluk. Tapi Al-Quran sendiri adalah kalamullah. Makhluk atau bukan? Pokoknya kalamullah. Itu saya lebih setuju, pasti benar kalau itu. Sebab gini loh, pembicaraan saya ini saya atau bukan itu kan susah juga. Kan? Saya ngomong ini saya atau bukan? Jadi kita tidak usah cari gara-gara seperti Mu'tazilah ya. Beragama ini adalah yang penting bagaimana kita meyakini, mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan definisi Al-Quran ini tolong ini juga harus dihafal oleh teman-teman. Sebab saya perang melawan liberal itu wah berjibaku bener. Mereka kan dipimpin oleh tokoh liberal itu, kemudian ada tesis yang baru lulus, kemudian mereka merancang Al-Quran edisi kritis, akan menerbitkan Quran 22 qiraat. Dia sudah pakar sosial media, sudah biasa mengunggah tulisan-tulisan, tidak ada yang merespon. Akhirnya saya respon, saya buat definisi Al-Quran, definisi Al-Quran yang tidak sama dengan yang selama ini. Mungkin yang penting saya bisa nyekat mereka. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang sampai kepada kita secara mutawatir. Wes itu apa Quran? Kitab suci umat Islam yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir aklamatif. Sejak definisi saya unggah mereka diam. Berarti kalau tidak mutawatir bukan Quran. Kalau ada qiraat 22 bukan Quran. Yang bisa disebut Quran harus mutawatir. Baik yang 7, kalau yang 10 itu masyhur, tapi banyak yang mengatakan yang 10 juga mutawatir. Yang jelas Al-Quran tidak boleh, tidak bisa diperselisihkan. Wurudnya, adanya. Kalau maknanya silakan, dalalahnya. Tapi wurudnya, turunnya, eksistensinya harus tidak diperselisihkan. Harus mutawatir. Sejak itu mereka diam. Terbungkam oleh definisi ini karena kalau sudah tidak mutawatir biar disebut apapun bukan Quran. Dan itu saya kampanyekan di mana-mana supaya umat Islam kompak bahwa kalau ditanya apa Al-Quran, kitab suci umat Islam yang sampai kepada kita secara mutawatir. Harus ada kata mutawatir, harus ada. Jadi ini supaya nanti ke depan kita tidak diganggu, digoda oleh orang-orang cerdas yang imannya masih dangkal atau orang-orang cerdas yang pesanan. Terus terang memang ada tokoh liberal itu mengatakan saya sedang cari dana dari Fulbright untuk ini, saya mau mengatakan ini terang-terangan di Hotel Simpang Surabaya. Dia mengatakan ternyata mereka juga tidak pure berpendapat tapi mencari dana. Inilah ulama su'. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa ulama su' adalah ulama yang kedunya, ulama yang mempertaruhkan pendapat dan agamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Baik, demikian kayaknya sudah relatif malam. Terima kasih perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan kesalahan. Moga-moga yang hadir ini semuanya adalah menjadi keluarga Allah SWT, ahlullah, yaitu inna huffadzal Quran ahlullah wa khasatuh. Sungguh orang-orang yang menjaga Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Sehingga orang-orang yang spesial di sisi Allah insya Allah adalah ahlul jannah. Amin ya Rabbal amin. Oh, ditutup dengan doa. Baik, ditutup dengan doa. Saya juga ingin sekedar memberitahu bahwa dalam doa saya punya ada koleksi, ada kitab juga tentang doa. Ini sering menjadi masalah ya. Berdoa itu boleh begini,
tangan begini. Kalau di multazam itu tangannya begini, perutnya ditempelkan dinding Ka'bah. Doanya begini. Boleh begini kalau istisqa. Boleh begini, boleh begini, boleh tidak angkat tangan. Jadi tidak usah ditenger nek ngene NU nek gak ngangkat tangan Muhammadiyah. Tidak ada lagi. Ini sering jadi masalah itu. Boleh begini, ini kalau khutbah Nabi SAW begini doanya. Yang tidak biasa dan tidak ada tuntunannya begini. Doa gini itu tidak ada. Walaupun ini bagus tapi tidak ada. Sekali lagi, panjenengan kalian monggo waktu berdoa boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh tidak angkat tangan. Tapi jangan menandai teman yang tidak angkat tangan. Oh, Muhammadiyah, oh, NU enggak. Sudah. Semua dari Nabi SAW. Mari kita berdoa dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ala hadhihi niyyah wabtigha mardatillah. Allahumma ja'alna hufadzal Qur'an. Allahumma ja'alna hufadzal Qur'an. Allahumma ja'alna hufadzal Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dhurriyyatina ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu yang NU. Billahi taufiq wal hidayah. Itu yang Muhammadiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu para hufaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.